Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, mohon maaf ini agak ramai ya, karena saya di ruang tunggu sedang tes UTBK di Pustikom ya, PPG, ujian PPG. Jadi saya menunggu ini, memantau ya pelaksanaan. Jadi sambil ngajar ya. Nanti saya akan jelaskan materinya nanti untuk latihannya Bu Nur Asri ya, Bu ya. Baik Pak Tri. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi pertemuan kelima. Insya Allah tidak. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Iya, oke. Nanti saya buka ininya dulu ya. Pertemuan kelima ya sekarang ya. Benar, Pak. Oke, kita lanjut di materi tentang derivatif ya. Kaitannya di sini ada derivatif, ada persamaan Cauchy-Riemann, kemudian ada kaitan dengan fungsi analitik dan fungsi harmonik ya. Nah, kalau derivatif sendiri itu kan definisinya kita sudah paham ya. Ini sama juga ya di fungsi kompleks, definisinya juga sama persis ya dengan ya, fungsi satu variabel ya. Cuma kalau nanti fungsi kompleksnya itu dinyatakan dalam bentuk U, UXY, PXY itu nanti untuk menentukan derivatifnya atau turunannya itu harus kita lihat ya apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak gitu ya. Jadi syarat untuk punya turunan ya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan juga memenuhi syarat kekontinuan ya. Jadi nanti kita akan lihat teoremanya ya.
Jadi kita bisa gunakan teorema itu untuk menentukan apakah suatu fungsi yang terpecah menjadi u x y plus i p x y itu mempunyai turunan atau tidak, dan turunannya apa kalau memang ada gitu ya. Jadi kalau definisi awalnya ini sama, dan aturan-aturan penurunannya juga sama ya. Kalau misalnya fungsinya utuh dalam bentuk fz ya, jadi z-nya tidak pecah menjadi x plus ij. Jadi kalau z-nya dipecah menjadi x plus ij, nanti akan berbeda ya pembahasannya ya. Jadi rumus-rumus turunan tetap sama ya. Jadi definisinya sama, dan aturan-aturan penurunannya juga sama ya. Kalau ada z kuadrat, kita turunkan ya 2z ya. Atau z pangkat n, turunnya n, z pangkat n 1 itu juga sama ya. Kemudian penurunan dari perkalian fungsi u kali p, u aksen p ditambah u p aksen itu juga berlaku juga ya. Kemudian ada u per p aksen, jadi u aksen p dikurangi u p aksen dibagi p kuadrat, itu juga berlaku juga ya. Nah, kalau ini masih di definisi ya. Nah, kalau fungsinya seperti ini, f-nya sementara z sekawan ya, jadi z sekawan. Yang derivatifnya bagaimana? Jadi f aksennya adalah ya, di sini sekawan ya. Kemudian ini jadi z sekawan hilang ya, tinggal delta z sekawan dibagi z nih. Nah, ini kan menjadi limit delta z itu kan dimensinya 2 ya. Dimensinya 2 ya. Ini ada, kalau digambarkan dalam xy variabelnya, maka di situ kalau menuju ke 0 itu artinya menujunya dari segala arahnya. Nah, untuk melihat bahwa ini limitnya tidak ada, jadi f aksen z-nya tidak ada, itu kita harus bisa mencari dua arah berbeda yang limitnya tidak sama. Nah, jadi di sini kalau dilihat menuju 0,0-nya sepanjang sumbu x ya. Jadi kan ini 0,0 itu di sini ya. Jadi y sama dengan 0. Jadi menujunya sama sepanjang sumbu real ya. Jadi ini sumbu real. Yang ke atas ini sumbu imajiner ya. Nah, jadi sepanjang sumbu real dari menuju 0 ya, dari sini ke sini. Nah, ini limitnya berapa? Jadi kan kalau delta x ini kan menjadi, boleh ditulis menjadi delta y sekawan ya, delta x min i delta y dibagi, ini ada limitnya ya. Ini adalah y menuju 0 ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa sepanjang sumber ini limitnya adalah 1 ya. Kemudian sepanjang sumber imajiner ini limitnya min 1. Bagaimana cara menunjukkan? Jadi kalau sepanjang sumbu real berarti kan delta y-nya 0 ya. Delta y-nya 0 karena pergerakannya ada di sumbu real, jadi x-nya saja. Jadi hanya delta x saja. Nah, jadi limitnya, jadi yang pertama
sembuh. Ini di sini delta Y sama dengan 0. Jadi limit delta Z kawan delta Z 0 itu menjadi limit, dan di situ menjadi delta X per delta X ya. Delta X menuju 0 ya. Jadi sama dengan limit 1, jadi sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya limitnya 1. Kemudian yang kedua ya, sepanjang sumbu imajiner, berarti limit delta Z sekawan per delta Z menuju 0 itu menjadi limit apa? Kan delta X-nya 0 di sini ya. Berarti menjadi min ya, jadi min I delta Y dibagi I delta X ya, delta Y juga ya. Ya, jadi ini delta Y menuju 0 ya. Nah ini menjadi min 1 ya. Jadi I-nya kan coret bilang delta Y-nya coret jadi limit min 1 ya. Untuk delta Y menuju 0 jadi sama dengan min 1 ya. Ya, jadi karena limitnya tidak sama ya, berarti limit yang kita cari ini limitnya tidak ada, artinya turunan dari fungsi Z-nya itu tidak ada. Jadi F aksen Z itu tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah Z sekawan, FZ sama dengan sekawan itu tidak mempunyai derivatif ya di semua titik. Karena di setiap titik kalau kita masukkan di situ menjadi limitnya 1 dan 1 ya, jadi berbeda ya. Ya, jadi kalau limitnya tidak ada, ini secara umum ya, tapi nanti lebih jelas kalau kita lihat menggunakan Cauchy-Riemann ya, persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi kalau di persamaan Cauchy-Riemann itu nanti malah bisa memperlihatkan di mana saja fungsi itu mempunyai turunan. Jadi di titik mana saja fungsi tersebut mempunyai turunan. Contoh berikutnya, ini sama dengan seperti ini. Kalau ini dengan definisi, ini rumusnya sama ya dengan fungsi satu variabel ya, seperti ini juga ya. Jadi turunannya juga sama ya, karena ini tidak terpecah ya dalam bentuk X plus Y. Kalau yang ini tadi kan terpecah dalam bentuk X plus Y ya. Ya, jadi terpecah dalam bentuk X plus Y. Jadi kalau ini tadi kan sembarang ya, jadi lihatnya itu sembarang. Jadi yang di sini tadi ini sembarang lihat ya.
bilangan kompleknya. Jadi yang muncul di situ ya delta Z-nya ya. Nah, kalau ini langsung ya, jadi fungsinya tidak terpecah dalam bentuk X dan Y gitu ya, jadi masih lihat ya. Kemudian rumus-rumus penurunan ini sama juga ya, persis ya, fungsi satu parabel ya. Jadi kalau di sini log itu maksudnya kalau logaritma bilangan kompleks ini kalau di fungsi real itu logaritma dengan bilangan pokok E. Jadi kalau di sini logaritma Y dengan bilangan pokok E itu adalah log Z ya. Jadi tidak ln Y tetapi log Z. Ya ini rumus-rumusnya sama ya. Tangan inverse ya, sama ya. Jadi antara sin inverse dengan cos inverse itu hanya berbeda tanda yang negatif positif ya. Tangan dengan kotangan bedanya apa? Ini tangan inverse. Kalau kotangan inverse dan tidak ada di sini ya. Bedanya juga tanda negatif ya. Kemudian apa? Secant nomornya nggak ada. Ini secant Z, secant Z tangan Z sama ya, ini secant juga main tangan. Kalau ini hiperbolik ya, hiperbolik juga sama, cos hiperbolik juga sama, tidak ada negatif ya. Sin inverse ini dengan cos inverse tadi beda tanda. Ya, sin hiperbolik ya. Jadi ya, waktu di pertemuan sebelumnya kan sudah ada ya pembuktian ini ya. Nah, jadi rumus-rumusnya itu sama ya dengan fungsi biasa. Aturan penurunan ini juga sama. Ya, jadi kalau menghafalkannya bisa pakai U plus minus P aksen dengan plus minus P aksen. U kali P aksen dengan U aksen P, U P aksen. U per P aksen, U aksen P dikurangi U P aksen dibagi P kuadrat ya. Ya biasanya untuk menghafalkannya lebih mudah ya dengan cara seperti itu. Ini fungsi komposisi, ini aturan rantai ya. Jadi aturan rantai, ini rantainya hanya ada 2 ya. Tapi bisa juga ada 3 ya. Misalnya sama dengan F W kali P kali P Z misalnya ya. Jadi ini ada 3 rantai ya. Jadi pemisalan. Jadi dengan pemisalannya ada 3 macam ya. Nah ini ada contoh-contoh. Jadi kalau ini sifat linear biasa ya. Polinom ya, polinom masing-masing suku diturunkan ya. Jadi kalau
Z pangkat 3 yang menjadi 3 Z kuadrat. Kemudian ini menjadi 4 Z ya. Yang ini menjadi ini menjadi ini ya. Kemudian ini menjadi 3 ini. Yang ini turunannya 0 ya. Jadi ini plus 0 ya. Ya, jadi ini menggunakan aturan yang awal ya. Jadi penjumlahan, kemudian ada pengurangan ya, ada pangkat ya, fungsi pangkat ya. Kemudian yang nomor 2 ini aturan rantai ya. Nomor 2 menggunakan aturan rantai. Jadi kalau nomor 2 itu bisa dimisalkan U-nya sama dengan 1 Z kuadrat ya. Jadi DU-nya menjadi 2Z atau DU DZ 2Z. Nah, jadi kalau F-nya itu menjadi U pangkat 5, berarti DF DU menjadi 5 U pangkat 4 ya. Maksudnya DF DZ sama dengan DU dikalikan DU DZ ya. Ya, jadi sama dengan apa? DFDU kan tadi 5 U pangkat 4 ya. Dikalikan dengan DUDZ ya. DUDZ itu tadi 2Z ya. Ini bisa ditulis 5 U-nya tadi 1 plus 1 kuadrat. Kita tekan 4 dan 2Z. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ, itu aturan rantai. Nah, bisa juga aturan rantai ini penulisannya itu mungkin lebih sederhana kalau ditulisnya di sini. Jadi F aksen Z itu sama dengan ini kan jadi 5 1 plus Z kuadrat pangkat 4 dikalikan DZ dari yang di dalam tanda kurung ya, jadi 1 plus Z kuadrat ya, baru sama dengan 5 Z kuadrat pangkat 4 dikalikan 2Z ya. Jadi penulisannya boleh seperti itu ya. Nah, kalau ini yang nomor 3 ini pakai U kali P ya. Jadi ini menjadi U aksen P, ini U P aksen ya. Ya, jadi U aksen itu bisa U P aksen. Kalau yang ini U per P ya. Nomor 4 itu U per P. Ini U per P ya. U aksen P dikurangi U P aksen dibagi P kuadrat ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi rumus dari U per P aksen adalah U aksen P dikurangi U P aksen dibagi P kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kompleksnya nggak kelihatan. Jadi ini sama persis dengan kalau kita menurunkan di fungsi real. Ya. Jadi tidak ada bedanya karena Z-nya tidak terpecah ya. Jadi masih utuh ya dalam bentuk Z variabelnya. Ya. Nah, untuk latihannya ya ini seperti ini sama ya, cara-cara yang tadi.
Ya nanti mungkin dicoba ya, jadi di banding dulu untuk exercise-nya. Jadi ini menggunakan aturan-aturan yang ada di depannya tadi sampai ke aturan rantai. Oh sudah habis ya. Ya boleh kalau ini karena sudah habis materinya ini. Jadi ini belum sampai ke persamaan kociriman ya. Jadi masih turunan yang menggunakan aturan-aturan yang mirip dengan turunan di fungsi real ya, miripnya. Ya boleh mungkin Bu Nur bisa dilanjut ya untuk latihan exercise-nya ini, kemudian nanti ditambah dengan uh, soal yang ada di forum forum diskusi ya. Jadi Baik, untuk Pak Tri. tugas ya untuk tugas individunya saya setting sampai ke minggu depan ya. Ya silakan Bu Nur Asri, ini saya stop share. Baik, terima kasih Pak Tri. Kemarin untuk tugas kelompoknya belum ada di LMS, Pak. Jadi masih mengirimkan link mahasiswa. Mungkin Bu Nur Asri bisa mengirimkan untuk tugas apa namanya deskripsi dari tugas kelompoknya ke saya, nanti saya masukkan ke LMS-nya. Baik, Pak Tri. Ya, jadi itu deskripsinya mungkin petunjuknya ya. Kemudian nanti saya masuk di LMS. Gitu ya Bu ya. Jadi Siap, kan baik. berarti ada berapa tugas itu? 4 ya. Ada berapa? Untuk sebelum UTS-nya 4, Pak. Untuk setelah UTS-nya juga 4 ya. Jadi banyak juga ya. enggak ada 2, Pak, di sini. Oh, Jadi 2. hanya 6, Pak. Oh iya. Sebentar. Sebentar. Ada 5, Pak. Hanya 5. 1, 2, 3 sebelum UTS. Setelah UTS hanya 2. Jadi hanya 5, Pak. Ya, ya. Ya, nanti silahkan ya di pertemuan berapa, terus deskripsinya apa, nanti saya masuk. Baik, Pak. Ya, terima kasih Bu Nur. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Tri. Oke, silakan kalian yang mau coba exercise nomor A ya di sini A B C D E F ya. Ini masih hampir sama ya dengan di fungsi real ya, di fungsi kompleks ya. Untuk mau cari F aksen Z-nya gitu. Pada A, B, tadi C itu mirip ya dengan pada example yang sudah dijelaskan oleh Pak Tri. Di sini ada tambahan ya, yang E dan F ya, ada yang dari trigonometri ya, dan eksponen di sini. Silakan apabila ada yang mau coba untuk exercise ini boleh raise hand ya atau berbicara langsung. Nanti untuk exercise ini juga dituliskan atau dikumpulkan di forum diskusi ya, jadi bertambah jumlah soalnya ya, karena kan waktu kita masih lumayan panjang ya. Silakan ada yang mau coba. Ayo yang kemarin menang ya lomba ya esai ada Indi ya. Siapa lagi kemarin? Mediani ya. Dengan satu lagi siapa kemarin?
Siapa Adinda atau siapa kemarin? Konita ya? Ibu, saya mau yang B boleh Bu? Tapi saya tulis dulu ya Bu. Oke, silakan Elizabeth. Ibu saya Nandita, mau yang apa dulu? oke. Hmm. Yang C dan D silakan ada yang mau coba. Itu masih Z ya, belum Z conjugate ya. Jadi pengerjaannya masih sama dengan di fungsi real. Mediani, Kayaknya saya mau yang C, Bu. oke. Untuk yang DEF, ada yang mau coba? Bisa menggunakan aturan UV juga ya, yang D sama dengan yang C ya. Kalau yang E, satu-satu eksponen dulu, cos hiperbolik dulu, baru tes tan inverse dulu ya, satu-satu diturunkan ya. Ada yang mau coba? Kayak untuk di bahan diskusi, coba Bu lihat untuk bahan diskusi, ada berapa soal ya? Ada 4 ya. Nomor satu, masih mudah sekali ya, nomor satu. Silakan kalau ada yang mau coba boleh raise hand. Ibu, Ya, izin saya mau nomor satu, Bu. Tapi oke, saya kerjain dulu. oke Avia. Nomor dua, pembagian itu pangkatnya aja ya yang misalkan bisa dimisalkan ya. Nomor tiga, boleh pilih 3A atau 3B ya. Hiperbolik ya tuh, sin X cos hiperbolik Y plus I cos X sin hiperbolik Y. Atau yang B, nomor 4. Ini sepertinya, oh langsung FZ sama dengan ln R plus I theta ya. Nah, diskusi ini, ya hanya dia itu ya yang sin theta itu nanti ya itu pada materi pertemuan ke-6 ya kalau tidak salah. Tapi boleh dicoba ya. Tadi juga yang Cauchy Riemann juga sudah dijelaskan ya yang UV-UV ya. Boleh dicoba. Ibu saya mau coba yang nomor 4A. Nomor 4A, oke. Iya, oke, makasih Bu. Ya, Ibu saya udah yang nomor B tadi. oke. Exercise. Bentar ya Bu. Saya ini, oh ya lagi share screen ini. Ya, ya ini sebenarnya materi pertemuan yang besok ya. Tapi kalau mau coba silakan.
Ibu, saya mau coba nomor D yang di eksempel PPT, Ibu. Oke, boleh. Tapi saya tulis dulu, Ibu. Ya, Avia mau dua ya? Mau coba dua? Tadi mau Lydia, Ibu, Oh, yang tadi di mau banding Lydia. 1. Oke, Yes. oke. Oke, silakan yang mau presentasi. Baik, dulu saya yang saya scan. Bentar. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, Ya, jadi ini diketahuinya FZ sama dengan dalam kurung 2Z kuadrat tambah I pangkat 5. Jadi saya misalkan dulu U-nya itu 2Z kuadrat tambah I, lalu jadinya DU per DZ-nya 4Z. Tinggal F aksen Z-nya berarti 5 dari tadi pangkat yang sebelumnya, terus dikali dengan 2Z kuadrat tambah I pangkat 4 dikali 4Z. Hasil akhirnya 20Z kali 2Z kuadrat tambah I pangkat 4. Gitu, Bu. Apakah sudah benar? ya sudah benar ya. Ini masih mudah sekali ya mengikuti aturan yang di fungsi real ya. Iya, Ibu. Betul. Oke, terima kasih Elizabeth. Terima kasih, Bu. Ada yang mau coba share screen lagi? Tadi pada exercise ABCD ya. Tinggal E dan F yang belum ya. Kalau pada bahan diskusi nomor 2, ada yang mau coba nomor 2? Itu pangkatnya aja yang tinggi ya. Sebenarnya sama saja pengerjaannya. Nomor 2, dan nomor 3 itu sama bisa UV pakai Cauchy ya. Nomor 4 pak koordinat polar ya ada tetanya ya. Tidak apa-apa kalau mau dicoba silakan. Ibu saya izin share screen yang A Bu ya, exercise yang di PPT. Oke, Nandita. Izin share screen ya Ibu. Ya, Oke. Kalau saya tadi pakai cara yang pertama, paling pertama banget di PPT, dengan limit delta Z menuju 0 itu FZ plus delta Z min FZ per delta Z. Jadi kita masukin si Z plus delta Z-nya ini sesuai dengan FZ-nya, fungsi FZ-nya itu kan 3Z kuadrat. Berarti 3 dikali Z plus delta Z kuadrat dikurang 2 dikali Z plus delta Z ditambah 4. Terus dikurang FZ-nya itu balik lagi ke yang atas. Kemudian kita hitung, jadi kan Z plus delta Z kuadrat itu Z kuadrat plus 2Z delta Z plus delta Z kuadrat dikurang 2Z dikurang lagi sama 2 delta Z. Ditambah 4 dikurang 3Z kuadrat plus 2Z jadinya terus dikurang 4. Lalu setelah kita hitung ini 3Z kuadratnya bisa kita coret. Terus juga min 2Z sama plus 2Z-nya. Jadi sisanya 6Z delta Z ditambah 3 delta Z kuadrat dikurang 2 delta Z per delta Z. Lalu kita bisa faktorin, bisa keluarkan delta Z-nya nih. Jadi delta Z dikali 6Z ditambah 3 delta Z dikurang 2 per delta Z. Nah, ini kan bisa dicoret yang delta Z-nya. Terus jadinya sisa limit delta Z menuju 0
6Z plus 3 delta Z min 2 sama dengan, karena delta Z-nya 0, kita substitusi jadinya 6Z min 2. Seperti itu. Ya, sudah benar sekali ya mengikuti pengertian tadi ya. Ya, Ibu. Siap, terima kasih, Ibu. Sama-sama Nandita. Ada yang mau coba? Tadi yang belum exercise-nya EF ya. Dan bahan diskusinya ya tadi pertemuan 5. Nomor 2 belum. Nomor 4A sudah ya, yang B belum. Nomor 3 ada yang present belum sih tadi? Nomor 3 di bahan diskusi belum ya? Ibu maaf, saya mau izin itu jawab nomor satu tadi, Bu. Saya udah Oke, kerjain. silakan mau Lydia. Ya, Bu. Yang share screen teman saya ya, Bu. Karena saya sedang tidak bisa share screen. Oke. Oke, tadi kan soalnya itu nomor satu, gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen Z jika Fz sama dengan Z kuadrat tambah 5Z. Di sini menggunakan definisi dari turunan Fz, itu adalah limit delta Z mendekati 0, Fz tambah delta Z dikurang Fz, dibagi delta Z. Lalu limit delta Z mendekati 0, kita masukkan Z kuadrat tambah 5Z-nya, jadi Z tambah delta Z kuadrat ditambah 5 dikali Z ditambah delta Z dikurang Z kuadrat ditambah 5Z dibagi delta Z. Lalu limit delta Z mendekati 0, Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2Z delta Z ditambah 5 delta Z ditambah delta Z kuadrat dikurang Z kuadrat ditambah 5Z. Itu hasilnya jadi limit delta Z mendekati 0, 2Z delta Z ditambah 5 delta Z ditambah delta Z kuadrat dibagi delta Z. Lalu limit delta Z mendekati 0, 2Z ditambah 5 ditambah delta Z. Lalu delta Z-nya kita masukkan 0, sehingga jawabannya itu jadi 2Z ditambah 5, Ibu. Apakah benar, Bu? Ya, sudah benar sekali ya mengikuti definisi ya yang diminta ya. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama mau Lydia. Ada lagi yang sudah selesai atau mau coba nomor lain? Ibu, Ya, saya izin untuk nomor 2 bahan diskusi, Bu. oke Lintang.
Ada lagi yang mau coba presentasi? Jadi yang nomor C, sudah belum exercise C atau D? Yang sudah, siapa? Mediani ya tadi ya, dan siapa? Ibu, Afia, ya? eh, saya ngerjainnya pakai cara yang turunan biasa, Bu. Nggak pakai yang delta Z menuju nol itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kalau untuk exercise ya. Oh, oke, Bu. Sebentar, Ibu. Terus saya izin share screen buat jelasin 44A ya, Bu. Oke, Ilyas. Sudah terlihat belum, Bu, share screen dari saya? Sudah, silakan. Oke. Jadi di sini soal yang saya dapatkan adalah tunjukkan bahwa fungsi berikut punya turunan pada daerah yang diberikan dan tentukan turunan tersebut. Nah, karena saya mengerjakan yang A, bentuk soalnya itu Z sama dengan ln R plus I theta, di mana theta itu di antara min Pi sampai Pi. Nah, tadi langsung saja saya langsung eh, menentukan U-nya siapa, V-nya siapa gitu ya. U-nya itu adalah ln R, maka ini U R theta ln R, jadi kita pisah UR-nya sama dengan ln R itu adalah 1/R, U theta-nya sama dengan 0. Terus V-nya adalah si theta ini, jadi kalau misalkan theta, VR-nya maka sama dengan 0, dan V theta-nya sama dengan 1. Nah, Z kalau misalkan di bilangan polar itu adalah R, E pangkat I theta. Jadi, maka kita bisa merubah F aksen Z sama dengan E pangkat min theta, UR plus I VR. Ini bentuk soalnya, bentuk cara menjawabnya seperti ini. Jadi, E pangkat min I theta, UR kita masukin, UR-nya ada 1/R, uh, I VR-nya, I-nya kita tulis, VR-nya sama dengan 0. Jadi, di sini kita bisa merubah bentuk menjadi 1/R E pangkat I theta supaya menghilangkan si negatifnya ini. Nah, kalau misalkan di dalam polar R E pangkat I theta itu sama dengan Z, maka 1/R E pangkat I theta sama dengan 1/Z. Jadi, terbukti bahwa persamaan FZ sama dengan ln R plus I theta itu mempunyai turunan F aksen Z-nya menjadi 1/Z. Sampai sini apa ada yang keliru, Bu? Ya, sudah benar ya tuh. U-nya ln R ya. Turunannya 1/R dari V-nya theta ya 0 ya habis jadinya. Jadi pangkat. Ini kan karena kita belum pelajari yang bentuk polar ya sebenarnya. Iya, Bu, benar. Mm-mm. Itu pangkat min I theta sesuai rumus ya itu. UR 1/R I 0. Iya sudah benar itu. Hasilnya Baik, 1/Z. baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke, keren Ilyas.
Silakan, ada yang mau coba tadi? Siapa, Maulidia atau Media nih tadi yang berbicara? Saya mau izin share screen, Ibu. Oke, Media nih. Jadi gini, Bu. Di soalnya itu kan FZ sama dengan Z min 1 per 2Z plus 1. Terus kita kerjain ini pakai yang aturan hasil bagi biasa, Bu. Yang eh, U aksen Z dikali VZ min U, UZ dikali V aksen Z per VZ kuadrat. Nah, kalau di sini U-nya itu diketahui Z min 1. Berarti turunannya adalah 1. Terus yang V-nya ini diketahui adalah yang 2Z plus 1. Nah, diturunin jadi 2. Habis itu langsung dimasukin ke yang rumus aturan hasil baginya itu. Jadinya adalah 1 dikali 2Z plus 1 dikurang Z min 1, Z min 1 kali 2 per 2Z plus 1 kuadrat. Terus 2Z plus 1 min 2Z plus Z per 2Z plus 1 kuadrat. Dan didapatkan hasilnya adalah 3 per 2Z plus 1 kuadrat. Gitu, Ibu. Iya, coba lihat turunannya 1, 2, 2Z itu ya, berarti 22 ibu lihatnya. Oke, Iya. tinggal substitusikan 2Z plus 1 min Z kuadrat. 2 sama Z itu ya, jadi 2Z min... Hmm? Iya, Bu. 2 Eh, Z. ibu bingung lihat kamu tulisnya 2 sama Z sama ya. Iya, Bu, saya juga bingung sendiri, Bu. Jadi yang min itu Z min 1 2 Z, Bu. dikali 2 itu ya, Z min 1 kali 2 Iya, jadi 2Z min plus 2 jadinya min. iya, Ibu. Iya, habis tuh tinggal 3 ya. Iya, sudah benar tuh. Oke, Oke. Terima kasih, Ibu. sama-sama. Ibu, saya izin share screen ya. Oke, Afia. Hmm, Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, jadi soalnya itu FZ-nya itu 1 plus Z kuadrat pangkat 4 per Z kuadrat. Nah, yang kita tahu turunan dari F aksen Z itu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, jadi U-nya itu saya ambil 1 per Z kuadrat pangkat 4. Dituruninnya jadi 4 buka kurung 1 plus Z kuadrat pangkat 3 dikali 2Z. Jadi U aksennya itu 8Z 1 plus Z kuadrat pangkat 3. Nah, itu V-nya itu Z kuadrat. Kalau diturunin jadinya 2Z. Habis itu kita masukin ke rumus turunannya yaitu V aksen Z itu U aksen U aksennya itu 8Z 1 plus Z kuadrat pangkat 3 dikali V-nya itu Z. U-nya itu 1 plus Z kuadrat pangkat 4 dikalikan dengan V aksennya itu 2Z per V kuadratnya itu Z kuadrat pangkat 2. Habis itu kita kali-kaliin jadi V aksen Z-nya itu 8Z pangkat 3 hasil dari 8Z dikali Z kuadrat dikali 1 plus Z kuadrat pangkat 3 dikurang 2Z 1 plus Z kuadrat pangkat 4 per Z pangkat 4. Terus itu disederhanain karena Z-nya itu bisa dicoret 1, jadi 8Z kuadrat 1 plus Z kuadrat pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 plus Z kuadrat pangkat 4 per Z pangkat 3. Gitu, Ibu. Oke, hanya yang bisa dicoret Z aja ya, karena duanya Iya, hanya pangkat 1 ya Z-nya. Oke, sudah benar. oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Via. Ada lagi mau coba dari exercise tadi sudah
A, B, C, D ya. Ada yang mau coba yang E dan F? Ya, tadi untuk E dan F yang E pangkat ya sin Z kuadrat ya. Cos hiperbolik Z tan inverse 5Z ya di situ. Nah, itu udah ada pada ini ya, diferensiasinya ya dari tan inverse ya, yang nomor 16 ya. Tan inverse Z-nya jadi seperti itu. Lalu sin tadi berapa? Yang cos hiperbolik Z, cos hiperbolik Z itu menjadi turunannya sin hiperbolik Z ya. Ini sudah ada di situ yang E pangkat Z tetap akan menjadi E pangkat Z gitu ya. Jadi turunannya hampir sama dengan di fungsi real ya. Hanya diganti X dengan Z ya. Nah, silakan dicoba nih yang nomor E ya. Nah, untuk yang F itu sin hiperbolik Z dibagi dengan jadi satu-satu ya, ruas kiri kanan dulu ya. Dan tan Z biasa ya itu ya, bukan ada hiperboliknya kan itu. Jadi secant kuadrat Z kan. Ini sudah ada semua di formulanya di PPT ke-8, 9, ya 8 dan 9. Tinggal rumusnya ada di rules finding derivatifnya PPT 10 ya. Ya silakan dicoba itu masih sama ya untuk mencari derivatifnya. Rumusnya pakai yang aksen UV aksen plus V aksen U gitu ya. Jadi masih sama kalau yang pembagian per V kuadrat gitu ya. Silakan dicoba. Ini seperti mengerjakan fungsi real hanya X-nya diganti Z ya. Di sini belum banyak diubah kecuali menggunakan pengertian yang tadi di awal ya. Kalau sini hanya perintahnya find F aksen Z gitu ya. Jadi untuk mencari F aksen Z ketika FZ-nya ini ya. Jadi turunan pertama dari Z ketika Z-nya. Ada yang mau coba yang D dan E? D dan E. E dan F? Masih ada waktu kok kita. Ibu, saya ingin coba yang nomor 2 yang bahan diskusi. Cuman masih ditulis. Nomor Udah punya 2, tadi. sebenarnya udah tadi ya. Siapa tadi nomor 2 Udah ya? kak tadi? Perempuan tadi. Sudah ada belum? Nomor 2. Mm-mm, mm-mm. Oh, sudah. Yang belum nomor berapa lagi? Ini yang belum E dan F, Sikri. Ini coba. Oke, Ibu. Terima kasih. Saya coba dulu. Ya, untuk yang bahan diskusi. Ini ada yang mau coba nggak? Boleh raise hand, silakan. Kalau tugas kelompoknya di pertemuan 2, 3, 7 ya. 11 dan 15 ya.
sudah kirimkan ke Pak Tri ya mengenai pengumpulan tugas kelompok ya di LMS ya. Jadi nanti kalau sudah ada kalian tinggal upload ulang ya untuk itu untuk kelompok dari tugas yang pertama sampai kelima ya nanti tugas kelompoknya ya. Jadi supaya ada di LMS tidak takutnya di link drive hilang-hilang ya. Untuk yang membuat video juga sekalian dimasukkan ke dalam itu ya linknya ya, link videonya, link YouTube-nya gitu sekalian dituliskan di keterangan di posternya ya. Kemarin yang sudah ada beberapa kelompok mengirimkan ya. Adinda, kenapa mau coba? Apa aja? Iya, kenapa Adinda? Nomor 2 sudah? Dan, Sudah Ibu. oke, Share screen. iya. Yang mau coba nomor 3 atau 4B ya, silakan ya nanti. Oke, baik Ibu, di sini soalnya itu turunan dari turunan dari 3Z tambah 5 pangkat 8 per 1 min 3Z plus Z pangkat 2 pangkat 20. Nah, di sini saya pakai pembagian yang dua fungsi yang UV aksen gitu-gitu. U-nya itu kan 3Z tambah 5 pangkat 8, V-nya itu 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 20. Lalu U aksennya ini diturunin jadi pangkat di sini 8 kali 3Z tambah 5 pangkat 7 dikali 3 jadi 24 tambah 3Z tambah 5 pangkat 7. Nah, V aksennya itu jadi 20 dikali 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 kali 19. Pangkat 19 dikali 2Z min 3. Nah, lalu di sini F aksen Z sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V pangkat 2. Nah, di sini dimasukkan U aksennya 8 kali 3Z tambah 5 pangkat 7 kali 3. Lalu V-nya 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 20. Lalu dikurang sama U 3Z tambah 5 pangkat 8. Dan dikali sama V aksen, yaitu 20 dikali 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 19 dikali 2Z min 3. Eh, penyebutnya per 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 20 dikuadratkan. Lalu di sini karena di penyebutnya ini ada bentuk seperti ini, akhirnya saya buat 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 ini dikeluarkan. Karena di sini juga di sebelah kiri sini ada, lalu di sebelah kanan sini juga ada. Jadi 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 19 dikali sama 8 kali 3Z tambah 5 pangkat 7 kali 3, lalu dikali sama 1 min 3Z tambah Z pangkat 2. Nah, dikurang sama 3Z tambah 5 pangkat 8 dikali 20 kali 2Z min 3. Jadi biar nanti kalau ini dikali kali pelangi ya, kalau kali pelangi nanti hasilnya sama aja kayak yang bagian atas ini. Lalu pernya 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 40. Bentar ini. Nah, lalu karena pembilang dan penyebut ada bilangan yang sama gitu ya, jadi saya coret pangkatnya di sini 19, di sini 40, otomatis yang di pembilang habis dan di penyebut tersisa 21. Jadi 8 kali 3Z tambah 5 pangkat 7 dikali 3 kali 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 dikurang 3Z tambah 5 pangkat 8 dikali 20
kali 2Z min 3. Lalu di sini saya sederhanakan, jadi 8 kali 3 ini jadi 24, 3Z tambah 5 pangkat 7, dikali 1 min 3Z tambah Z pangkat 2, lalu dikurang 3Z tambah 5 pangkat 8, ini dikali 20 kali 2Z min 3, berarti 40Z min 60, per 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 pangkat 21. Lalu di sini, sebentar, gimana sih? Nah, lalu ini saya kalikan, jadi karena ini kan kali ya 24 kali ini kali ini. Nah 24-nya ini saya kalikan dengan 1 min 3Z tambah Z pangkat 2. Jadi 24 min 72Z tambah 24Z pangkat 2 dikali sama 3Z tambah 5 pangkat 7. Yang sebelah sini juga, jadi dikurang 3Z tambah 5 pangkat 8, 40Z min 60. Nah, jadinya karena di sini kita punya 3Z tambah 5 dan di sini juga ada 3Z tambah 5, akhirnya 3Z tambah 5-nya dikeluarkan. Jadi 3Z tambah 5 pangkat 7 dikali 24 min 72Z tambah 24Z kuadrat dikurang 3Z tambah 5 4, dikali 40Z min 60 per 1 min 3Z tambah Z pangkat 2 dipangkat kan 21. Jadi hasilnya sama aja sih Bu sebenarnya, cuman ini kalau misalkan biar lebih jelas aja gitu. Baik, sekian Ibu, apakah ada yang ingin dikoreksi? Coba lihat itu di kalau penurunan U aksen dan V aksennya sudah benar ya. Itu yang hasil yang kedua yang dicoret yang pangkat 19 itu. Nah, itu kedua-duanya yang di ruas kiri kanan minus itu sama-sama pangkat 19 itu. Kenapa dikeluarkan 19 pangkatnya? Kan dari sini kan ada pangkat 20 Bu. Nah, di sininya pangkat 19. Jadi dikeluarkan biar kayak kalau dikali ini jadi pangkat 20, kalau misalkan ini dikali ini pangkat 19. Sebenarnya Oh iya iya iya. Itu 20 ya, Bu. Terlihatnya ya 10 Ibu, di situ. 20, maaf. Oh iya iya, Kak. Jadi masih ada ya yang 1 min 3Z Ya, plus Z Ibu. kuadrat pangkat 1 ya di ruas yang kiri ya. Iya, betul Ibu. Ya, oke oke. Ke bawahnya berarti yang dikeluarkan 3Z plus 5 pangkat 7 tadi ya, karena Iya, betul. di bawah lagi. Ya, masih ada 3Z plus 5 pangkat satunya ya di situ. Ya, sudah benar. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Lintang. Ada lagi Ibu, yang saya mau coba yang yang apa? yang Ya, oke, Zikri. Sudah bisa share screen? sudah Ibu. Silakan. Jadi soalnya itu disuruh cari turunan dari fungsi Z. Fungsinya itu pangkat sin Z kuadrat ditambah cos H Z ditambah tan inverse 5Z. Nah, pertama-tama di sini saya cari dulu turunan dari pangkat sin Z kuadrat. Kalau pangkat kan kita turunin, pangkatnya kita pindah ke, turunan dari pangkatnya kita pindahkan ke bawah, sin Z kuadrat jika diturunkan hasilnya cos Z kuadrat dikalikan 2Z. Nah, 2Z di belakangnya. Nah, habis itu setelah ditulis turunan dari pangkatnya, tulis kembali si E-nya dengan pangkat yang sama. Pangkat sin Z kuadrat. Jika ditaruh ke depan, 2Z sama saya jadi 2Z cos Z kuadrat dikalikan pangkat sin Z kuadrat. Lalu di sini selanjutnya diturunin dulu cos H Z-nya, cos hiperbolik Z, yaitu turunannya sin hiperbolik Z. Selanjutnya saya turunkan tan inverse 5Z. Karena di sini kan dia variabel 5Z. Jika diturunkan maka hasilnya 5, maka di sini tulisannya 5 bukan 1. Per 1 plus, biasanya kalau rumus tan inverse kan turunannya di sini Z kuadrat. Karena di sini 5Z, jadi 5Z di kuadrat, yaitu 25Z kuadrat. Lalu hasil turunannya semuanya digabungkan, hasil akhirnya menjadi 2Z cos Z kuadrat, pangkat sin Z kuadrat, ditambah sin hiperbolik Z, ditambah 5 per 1 plus 25Z kuadrat.
Apakah benar, Ibu? Oh iya, itu E pangkatnya bukan sin Z ya, tapi sin Z Mm-mm, kuadrat ya. Iya, betul. iya. Berarti ya sudah benar tuh 2Z cos 2Z. Cos Z kuadrat ya, dikali E pangkat sin ya. Dan cos hiperbolik jadi sin hiperbolik. Dan ya jadi 5 ya. Hmm. Oke, sudah benar. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau coba nomor F? Atau nomor yang lain? Nomor... Tadi 3 ada yang resen nggak ya? Nomor 3 di bahan diskusi. Ibu lupa tadi ada yang share nggak ya? Ya ini. Ada lagi yang sudah raise hand tapi belum presentasi. Tidak ada ya tadi ya yang sudah raise hand. Ada yang mau coba lagi nomor ini atau exercise yang F? Tidak ada. Sebenarnya masih lumayan panjang ya. Ini kita apa perkuliahan kita ya. Nanti mungkin kalian diberi waktu untuk ini ya. Coba membuat ya tugas kelompoknya di sela-sela waktu seperti ini. Misalkan nanti kan ada di pertemuan ketujuh gitu ya. Itu kan materinya sudah mulai ya dari pertemuan keempat lalu ya. Lalu pertemuan kelima ini juga ya nanti dan 6 dan 7 ya berarti 4 pertemuan. Dan itu bisa disepakati dengan tim kelompoknya kira-kira mau membuat aplikasi atau masalah kontekstual yang di materi yang keberapa gitu ya. Jadi bukan berarti di pertemuan 7 pengumpulannya, tapi hanya materi pertemuan 7. Jadi materinya ada di pertemuan 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi limit, kekontinuan, dan lain-lain ya. Derivatif ya gitu. Ya silakan waktunya dimanfaatkan ya untuk mengerjakan kelompok juga ya. Karena poinnya juga lumayan besar. Untuk kemarin ada yang belum dipresentasikan belum ya? Eh, Kelompok 1 dan 9 ya kalau tidak salah kemarin Zikri ya. Kelas A ini ya. Sudah presentasi belum untuk kelompok 1 dan 9? Kemarin yang dipilih udah presentasi semua, Ibu. Oh udah ya, malah yang Iya. belum yang video itu yang bikin video ya. Nah, mau nanya Ibu, untuk yang video itu, ini apa ya, Bu? Baru dengar. Enggak, Saya itu lupa kemarin kan gitu ya. waktunya kita mepet ya. Jadi dibikin video karena Hmm. kemarin waktunya kita mepet gitu. Jadi Oh. teman untuk presentasiin kelompok ya gitu. Kalau seperti itu kan masih ada waktu. Biasanya di akhir kan Hmm. minimal setengah jam kita masih ada waktu tuh. Jadi masih bisa buat presentasi kelompok. Nah, kalau misalkan habis waktunya kan bisa kita videokan seperti itu. Nah, Oke. harapannya nanti di pertemuan ketujuh kita langsung presentasi kelompok minimal 2 kelompok ya di pertemuan tersebut. Jadi supaya nggak bikin video gitu ya. Itu kalau habis waktu gitu. Karena pertemuan ke-8-nya kan kita sudah UTS. UTS-nya offline semua gitu. Berarti untuk yang sudah kan kemarin ada 4 kelompok sudah Ibu, dan itu semuanya sudah presentasi. Kita tidak perlu dibuat presentasi ulang kan ya, Bu? Iya, kalau untuk yang Oke. sudah maju presentasi, presentasinya nggak usah. Nanti tetap mengumpulkan poster buat penilaian juga gitu. Karena kalau mau setiap pertemuan misalkan 10 gitu ya, 10 kelompok, waktunya nggak mencukupi untuk belajar materinya gitu.
Oke, Ibu, baik, dapat dipahami. Iya. Jadi mau coba lagi nggak ini? Ini kalau mau coba mungkin bisa share di atau upload ya kalian ya. Atau submit apa upload ya di LMS ya. Misalkan kalian mau coba nomor 3A, B, atau 4B ya. Atau yang tadi di exercise yang nomor terakhir itu bisa di ini ya. Bisa di share juga ya nanti tinggal kasih kodenya exercise nomor A atau E gitu ya di forum diskusi tadi ya. Nah, ini kan masih ada yang F ya, yang belum dikerjakan ya. Yang mau coba nanti silakan boleh di share di LMS. Jadi kalian yang sudah mengerjakan semuanya mesti di share ya, supaya terekap nih nama-nama kalian yang sudah presentasi maju atau mengerjakan gitu ya. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya karena belum ada yang presentasi lagi ya untuk ini bahan diskusi maupun exercise ya. Nah, bagaimana Pak Tri? Sepertinya Pak Tri sedang ada kegiatan ya di PPG ya karena. Iya, Bu. Kalau ini mau ditutup juga nanti bisa dilanjut di itu apa namanya di forum diskusi untuk posting-postingnya. Baik, siapa? Mungkin kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu dan Bapak, Ibu. Bapak. Ya, terima kasih Pak Tri, kalian semua.